Halo teman-teman semua, kali ini mari kita belajar cara membuat dashboard di Microsoft Excel. Di sini sudah ditampilkan dashboard yang sudah jadi. Pada sebelah kanan ada timeline dan ada 3 slicer untuk kategori produk, subkategori, dan untuk provinsi. Kalian bisa pilih opsi yang ada di sebelah kanan ini untuk menampilkan informasi yang kalian mau. Misalnya kalian mau menampilkan informasi tentang penjualan dan perolehan laba untuk produk botol minum di Provinsi Jawa Barat pada bulan Februari. Maka tinggal kalian klik seperti ini. Maka informasi yang kalian butuhkan akan langsung muncul. Nah, pada subkategori, kalian tidak hanya bisa memilih satu opsi, tapi kalian bisa juga memilih beberapa opsi sekaligus. Tinggal klik multi-select. Lalu klik juga produk yang kalian mau cari tahu informasinya. Misalkan ban sepeda, lalu cairan pencuci sepeda. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Lalu kalau mau mengembalikan tampilan ke informasi awal, tinggal klik Clear Filter. Nah, informasi ini diperoleh dari data yang ada di sheet 1. Di sini ada sekitar 34.000 data. Data-data ini sudah diinput dalam satu tabel, berisi total penjualan, hingga perolehan laba dan rugi untuk setiap kategori produk. Yaitu ada aksesoris, atribut, dan jenis sepeda. Silakan kalian download datanya. Kalau sudah, buka file Excel. Seperti ini tampilan file yang sudah di-download. Kalian klik isi tabel, lalu tekan Ctrl T. Oke. Pada tabel desain, kalian beri nama tabel. Misalnya di sini saya beri nama dengan huruf T. Enter. Baru kalian buka sheet 2. Kita olah dulu data tadi supaya bisa menampilkan informasi yang dibutuhkan. Yang pertama kita cari tahu dulu informasi pelanggan menurut jenis kelamin. Pada sel A2, kalian klik Insert, Pivot Table. Karena tadi sudah diberi nama dengan huruf T, maka input T. Pilih Existing Worksheet, lalu OK. Kalian drag jenis kelamin pelanggan ke bagian row dan value. Pastikan rumusnya adalah count. Kalau bukan count, kalian klik. Lalu pilih Value Field Setting. Baru pilih count, lalu OK. Klik bagian ini. Lalu klik kanan. Lalu pilih Show Value As. Pilih Percent of Grand Total. Lalu cari tahu total penjualan per bulan. Caranya sama, klik Insert, Pivot Table, kalian input T, baru OK. Drag bulan ke bagian row, lalu total penjualan di bagian value. Nah, di sini hasilnya miliaran.
Supaya lebih mudah dibaca, kita ubah format angkanya. Kalian klik panah di sebelah kanan pada value, klik yang ini, number format, pilih custom, hapus tulisan general, lalu ketik RP, spasi 0,0, titik 3 kali, spasi, tanda kutip M. Lalu OK. Baru yang ketiga, unit terjual untuk setiap subkategori produk. Klik Insert, Pivot Table, Input T, lalu OK. Kalian pilih subkategori, tempatkan di bagian row. Lalu jumlah order di bagian value. Ubah format angkanya. Jadi number. Checklist juga bagian separator. Klik di sini, klik kanan, lalu pilih sort, smallest to largest. Baru terakhir, laba rugi produk per bulan. Kalian klik insert, pivot table, seperti biasa input T, tinggal pilih bulan di bagian row, lalu laba rugi di bagian value. Sama yang ini juga ubah format angkanya supaya rapi. Tinggal diklik seperti ini. Number format, pilih custom, hapus general, lalu ketik RP, spasi, 0,0, titik 3 kali, spasi, tanda kutip M. Lalu kalian ketik seperti ini, informasi yang mau dicari untuk ditampilkan di dashboard. Kalau sudah, kita tampilkan total laba rugi produk. Caranya input sama dengan, lalu klik perolehan laba rugi di bagian grand total. Enter. Lalu input juga yang total penjualan. Enter. Baru unit terjual. Masukkan juga persen. Dari yang laki-laki, lalu yang perempuan. Enter. Blok yang ini, kalian pilih comma style. Lalu yang ini pilih persen. Lalu klik di bagian pivot table kedua, pilih insert, timeline, kalian checklist aja lalu OK. Warnanya bisa diubah pada bagian timeline. Lalu klik lagi pada pivot table, insert, klik slicer.
checklist bagian kategori, subkategori, dan provinsi. Lalu oke. Kalian bisa ubah warnanya sesuai kebutuhan. Kalian klik slicer provinsi, lalu tekan Ctrl sambil klik yang bagian timeline, lalu kategori produk dan subkategori. Pastikan semuanya sudah terpilih seperti ini, lalu klik kanan, pilih Cut. Buka dashboard, lalu paste. Baru kita buat chart. Buka lagi sheet 2, klik yang ini, lalu insert, recommended chart. Kalian pilih aja line, lalu pilih yang kedua, baru oke. Klik di bagian ini, lalu klik kanan pada mouse, pilih hide all fill button on chart. Klik tanda tambah. Kalian hilangkan checklist di bagian axis, chart title, grid lines, dan legend. Cukup checklist data labels, pilih data callout, lalu klik yang biru ini, ubah warnanya di bagian format. Pada shape outline, silahkan pilih warna yang kalian mau. Lalu kita buat juga chart untuk pivot tabel yang ketiga. Klik insert, recommended chart. Kali ini kalian pilih bar. Klik aja yang pertama lalu oke. Hilangkan bagian ini. Lalu untuk axis, jangan checklist yang bagian horizontal. Hilangkan juga checklist pada chart title, grid lines, dan legend. Cukup checklist data labels, pilih outside and. Baru kalian klik yang biru ini, klik kanan pada mouse, pilih format data series. Bagian gap width, ubah jadi 15%. Nah, warnanya bisa kalian ganti pada shape fill. Lalu kita buat juga chart untuk pivot tabel yang keempat. Lalu insert, kalian pilih recommended chart. Pilih line, lalu pilih stack line with markers. Seperti biasa, hilangkan bagian ini. Lalu hilangkan tanda checklist seperti ini. Cukup pilih data labels. Pada bagian above, lalu kalian klik seperti ini. Pada format, klik shape fill, lalu pilih warna yang kalian mau. Kalau chartnya sudah dibuat seperti ini, kalian klik yang pertama, lalu tekan Ctrl, klik chart yang kedua, dan yang ketiga. Klik kanan pada mouse, pilih Cut. Buka dashboard, lalu paste.
Sekarang rapihkan seperti ini. Bagian timeline di paling ujung, lalu kategori produk di bawahnya, lalu pada menu slicer, ubah jadi 2 kolom, dan atur tinggi opsinya jadi 0,5. Lalu tempatkan subkategori di bawahnya. Ubah juga tinggi jadi 0,5. Lalu bagian provinsi di bawahnya. Jangan lupa ubah jadi 2 kolom dan tinggi opsi 0,5. Pada bagian view, hilangkan grid lines. Baru kalian klik insert, illustration, pada shape, pilih rectangle yang kedua. Silakan ubah warnanya seperti ini. Pada shape outline, pilih no outline. Pada efek, pilih shadow, lalu pilih yang kedua. Baru ketik penjualan per bulan. Tekan Ctrl A untuk memilih teks. Pada home, tempatkan di tengah, lalu bold, dan perbesar seperti ini. Ganti hurufnya sesuai dengan yang ada di perangkat kalian. Baru pindahkan chart penjualan di bawahnya. Kalian klik bagian keterangan ini, lalu klik lagi sampai hanya satu yang terpilih, yaitu yang Januari. Pindahkan seperti ini. Lalu yang Februari, kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Lalu klik shape, copy, paste. Supaya rapi, kalian klik yang ini, lalu tekan Ctrl dan klik yang ini. Pada shape format, pilih align, pilih yang middle. Baru pindahkan chart yang ini. Kalian ganti keterangannya jadi unit terjual untuk setiap subkategori produk. Tekan Ctrl A, lalu perkecil hurufnya. Lalu klik 2 kali bagian ini supaya tampilannya lebih jelas. Yang bagian chart ini bisa kalian panjangkan supaya sejajar dengan slicer. Kecilkan bagian chart penjualan. Lalu klik yang ini, copy, baru Ctrl V untuk paste. Tempatkan di bawahnya, beri nama laba rugi produk per bulan. Kalian rapihkan chartnya. Klik ini, sampai datanya terpilih semua, baru klik kanan pada mouse,
Pilih format data label. Checklist kategori name untuk menampilkan data bulan. Baru close. Kalian klik lagi sampai hanya terpilih bulan Januari. Lalu rapihkan seperti ini. Kalau sudah, kalian klik insert lagi. Pada shape, pilih yang kotak ini. Pada bagian shape format, pilih no outline, lalu pilih warnanya. Baru pilih efek seperti ini. Kalian copy, lalu paste. Baru insert lagi. Kali ini pilih text box. Kalian pilih no fill dan no outline. Baru ketik total penjualan. Ctrl A. Pada home, tempatkan di tengah. Lalu ubah hurufnya. Kalian copy, lalu paste. Ganti jadi laba rugi produk. Klik gini, lalu copy, dan paste. Kalian hapus teksnya, lalu klik formula bar. Input sama dengan, lalu klik sheet 2. Baru pilih data penjualan. Enter. Klik lagi text box ini, lalu perbesar angkanya. Ganti huruf dan ganti juga warna angka. Kalau sudah, klik lagi ini, lalu copy dan paste. Kalian hapus rumus sebelumnya, lalu sama dengan, klik sheet 2, baru klik laba rugi. Enter. Ubah juga tampilan angkanya. Lalu kalian klik timeline, lalu klik kanan, pilih report connection. Lalu checklist semua pivot table. Lakukan juga untuk yang bagian slicer.
Maka sekarang setiap kalian klik bagian slicer, seluruh informasi akan berubah karena sudah terhubung. Baru sekarang kita input data persentase untuk pelanggan laki-laki dan perempuan, beserta unit yang terjual. Caranya kalian klik insert, lalu pilih icon. Kalian ketik cart, lalu pilih kemudian woman, dan terakhir man. Insert, lalu pisahkan satu persatu. Ganti warnanya pada grafik format. Kalian klik text box ini, lalu copy, dan paste. Tempatkan di sini. Baru hapus teksnya. Lalu klik formula bar. Input sama dengan. Kalian klik sheet 2. Lalu klik unit terjual. Enter. Tinggal dirapihkan seperti ini. Lalu klik yang ini, copy, dan paste. Paste lagi. Kalian klik bagian yang perempuan ini. Hapus dulu. Lalu sama dengan, klik persentasenya. Enter. Yang ini juga sama. Hapus dulu. Sama dengan, lalu klik persennya. Enter. Klik yang 51 ini, lalu tekan Ctrl sambil klik yang 49. Baru kalian perbesar dan ganti jenis hurufnya. Kalau sudah, klik lagi dari sini, lalu copy, baru paste. Kalian ketik produk terjual. Lalu copy, paste, ganti jadi pelanggan wanita. Tempatkan di sisi kiri. Hilangkan bold dan underline. Lalu klik yang ini, copy, dan paste. Ganti jadi pelanggan pria.
Maka dashboard sekarang sudah selesai dibuat seperti ini. Kalian tinggal klik pada menu timeline dan slicer untuk memilih informasi yang kalian mau tampilkan. Seperti itu untuk penjelasan kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.